Kejutan terjadi ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan perjuangan yang luar biasa. Seperti biasa, Sintayong memainkan formasi 3-4-3 di mana Martin Paes langsung mendapatkan kepercayaan sebagai penjaga gawang. Ketika bek tengah pun dipercayakan kepada Rizky Ridho, Kelvin Verdong dan Jay Izzez yang bertugas sebagai kapten di laga tersebut. Untuk di lini tengah, ada Tom Hai dan Ivar Jenner yang bertugas sebagai otak dari permainan Garuda. Keduanya mendapatkan bantuan dari winger Nathan Chuaon dan Sandy Walsh dari sisi kiri dan kanan penyerangan timnas Indonesia. Jika diserang, Nathan dan Sandy akan turun untuk memperkuat lini pertahanan. Sementara di lini depan, Sintayong lebih memilih Witan Sulaiman untuk dipasangkan bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Menariknya, timnas Indonesia awalnya tampil di bawah tekanan oleh tim tuan rumah, namun di pertengahan laga, pasukan Sintayong berhasil keluar dari tekanan dan mulai mencoba membangun serangan. Hingga akhirnya Ragnar Oratmangun berhasil mencetak gol yang membuat supporter Garuda bergemuruh. Sayangnya Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan lewat kesalahan koordinasi lini belakang skuad Garuda. Di babak kedua, Arab Saudi tampil beringas dengan melancarkan banyak serangan mematikan. Namun, tembok kokoh yang digalang Jay Izzez berhasil membuat barisan penyerang skuad asuhan Roberto Mancini frustasi. Puncaknya ketika Martin Paes melakukan blunder yang berujung penalti. Beruntung kiper FC Dallas tersebut sukses membayar kesalahan lewat insting tajam sebagai kiper MLS All-Star tahun ini. Melakukan banyak penyelamatan gemilang yang membuatnya layak menjadi man of the match pada laga kali ini. Menariknya, hasil pahit harus diterima Australia sebagai laga pembuka grup C menghadapi Bahrain. Australia sejatinya mendominasi jalannya pertandingan, namun ngenesnya mereka malah kalah memalukan di kandang sendiri. Di menit ke-89, Harry Souttar membuat gol bunuh diri yang membuat Australia kalah 1-0 dari Bahrain. Di mana gol Bahrain itu lahir dari tembakan tepat sasaran pertama mereka di laga ini. Sebelumnya, pelatih Australia Graham Arnold sempat sesumbar akan menyambut bersih 2 laga dengan kemenangan kala menghadapi Bahrain dan timnas Indonesia. Namun, sepak bola itu bundar dan fakta berkata lain. Arnold mengakui kekalahan atas Bahrain sangat mengecewakan. Hal tersebut juga mengundang kekhawatiran lantaran harus menghadapi tuan rumah Indonesia di laga kedua. Terlebih, skuad Garuda bakal diuntungkan lantaran Australia kehilangan sang striker house goal yakni Kusini Yengi. Pemain 25 tahun itu diusir wasit keluar lapangan setelah mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-77 melawan Bahrain. Striker Portsmouth tersebut mendang kepala lawan dalam perebutan bola atas. Di lain sisi, pertandingan kedua grup C mempertemukan timnas Jepang versus timnas Cina yang berlangsung di Saitama Stadium. Diprediksi menjadi laga yang ketat, Jepang malah tampil dikdaya di laga ini. Ya, mereka mengajar sang tamu dengan skor telak 7-0. Gol-gol kemenangan Jepang disumbangkan oleh Kaoru Mitoma dan Takomi Minamino, di mana masing-masing 1 gol dari Wataru Endo, Junya Ito, dan Daisen Maeda. Seakan menanggapi hal tersebut, Sintayong mengakui bahwa Jepang dan Australia menjadi 2 negara unggulan untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut berpendapat sebenarnya tak ada masalah untuk melawan salah satu tim kuat di dalam grup C. Sebab akan sangat menguntungkan bagi Indonesia apabila para tim-tim kuat tersebut saling mengalahkan satu sama lain, di mana itu akan menguntungkan Indonesia. Sintayong sendiri menegaskan bahwa hasil laga kontra Arab Saudi menjadi pelajaran bagi para punggawa Garuda. 1 poin di kandang Arab Saudi terasa mahal, mengingat perjuangan Jay Izzez dan kawan-kawan begitu luar biasa. Bahkan FIFA menyatakan pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi sebagai satu dari 5 laga yang paling menarik disaksikan di matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekor pertemuan pun disorot oleh FIFA, di mana sepanjang sejarah sudah 12 kali keduanya bertemu dan 11 diantaranya dimenangkan Arab Saudi. Hasil terbaik yang pernah diraih skuad Garuda dari Green Falcons terjadi pada 7 Oktober 2011 lalu ketika laga berakhir imbang tanpa gol. Dan kini di bawah asuhan Sintayong, hasil imbang kontra Arab Saudi pun membuat skuad Garuda berhasil mengulangi rekor 13 tahun lalu. Lebih dari itu, hasil imbang kontra Arab Saudi membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Tambahan ini membuat koleksi angka skuad Garuda berubah menjadi 1115,61 poin. Alhasil, timnas Indonesia naik 3 peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi ke-134 ke 131 dunia. Tim-tim yang dilewati oleh timnas Indonesia adalah Malaysia di posisi 133, Gambia 132, dan Rwanda di posisi ke-131. Di sisi lain, Arab Saudi tidak beranjak dari peringkat 56 dunia, padahal skuad asuhan Roberto Mancini kehilangan 6,68 poin setelah hanya bermain 1-1 dengan timnas Indonesia.